Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma. Saya dari kelas PAUD 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum PAUD. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi kurikulum. Definisi kurikulum yang digunakan dalam dunia olahraga dapat diartikan kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kair yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berlari. Jadi suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari start sampai ke garis finish. Awalnya, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari dan diselesaikan oleh setiap siswa atau anak didik untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan atau mendapatkan selembar ijazah. Menurut para ahli, yaitu ahli Dr. Handes Haji Nana Sujana tahun 2005, kurikulum merupakan alat dan rencana yang digunakan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Jadi, pada intinya kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya itu adalah dalam proses belajar mengajar yang terkait di dalam proses tersebut, yaitu pengajar dan peserta didik. Definisi yang mencerminkan hakikat kurikulum sebagai program pendidikan atau plan for learning dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1, yaitu yang berisi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini maksudnya yaitu tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah rumusan tujuan dan setiap program pendidikan yang akan diberikan harus dicapai oleh siswa. Kemudian yaitu komponen isi atau materi. Isi kurikulum pada dasarnya adalah bahan atau materi yang disusun untuk diberikan kepada siswa agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Isi atau materi sebagai bahan kegiatan belajar bagi siswa berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan bentuk pengalaman belajar lainnya yang disusun dengan memperhatikan tingkat kesesuaian dengan berbagai aspek seperti jenis dan jenjang pendidikan, tingkat perkembangan dan kebutuhan anak perkembangan dan tuntunan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Isi kurikulum antara lain harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama sahih, yang kedua tingkat kepentingan, yang ketiga kebermaknaan, dan yang keempat layak dipelajari dan menarik minat anak. Selanjutnya komponen proses kegiatan. Maksudnya komponen proses kegiatan di sini yaitu memperbaiki petunjuk bagaimana kurikulum dilaksanakan, seperti penentuan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode, strategi, teknik, dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi itu maksudnya evaluasi yaitu instrumen untuk mengukur dan memberikan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan.
Kemudian yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu untuk apa sih? Fungsi kurikulum itu ada 6, yaitu yang pertama yaitu untuk fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam fungsi diagnostik. Peranan kurikulum ada 4, yaitu yang pertama peranan konservatif. Apa sih peranan konservatif ini? Jadi peranan konservatif itu di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua yaitu peranan kurikulum kreatif. Maksudnya, pada era global ini dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan di masa yang akan datang atau masa depan. Dalam hal ini kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Kemudian yaitu peranan kritis dan evaluatif. Maksudnya itu pada zaman sekarang ini mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terpapar segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Jadi, dari keempat peranan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kurikulum itu memiliki peranan penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh pada perubahan dunia. Dari rancangan-rancangan yang sudah tersusun dalam kurikulum, sekolah dapat mengimplementasikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai peranan tersebut, perlu ada pendekatan sehingga pembelajaran dapat dengan baik memaksimalkan peranan kurikulum. Yang terakhir, di sini saya akan memberitahu manfaat kurikulum. Yang pertama, bagi guru. Manfaat kurikulum bagi guru dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran siswa. Kemudian, yang kedua, manfaat kurikulum bagi sekolah. Kurikulum dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, manfaat kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.